Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan membaca umul kitab bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sekarang membahas tentang zolim, berbuat zolim atau menganiaya orang lain. Tak bacakan dalam kitabnya, wa taba'at anil wuku'i fi madzalimil ibad. Jauhilah untuk menzolimi orang lain, ibad, hamba-hamba Allah. Li'annahu diwanun la yatrukuhullahu ta'ala. Karena apa? Seorang hamba itu setiap zalim itu ada catatan. Diwan itu catatan, ada catatan. Jadi setiap kita zalim pasti dicatat. Wa amadul mul abdi li nafsihi birtikabil ma'asi duna syirki billah wa in kana huwa yurja'u ila dzulmi nafsi aidun fa innahu diwanun. Meskipun zalim itu kepada diri sendiri, itu juga tetap ada catatannya. Tidak zalim kepada orang lain tapi pada diri sendiri. Contohnya apa? Diforsir. Jadi ada orang kerja diforsir sampai dia sakit, itu mendolimi diri sendiri, ngoyo. Atau ada orang waktunya sholat nggak mau sholat, itu artinya dia mendolimi diri sendiri. Nah, itu nggak boleh. Coba ya tak simpulkan, ini ada sekitar 1,5 halaman itu membahas tentang dolim. Tak tulis saja nanti biar mudah. Jadi dolim itu ada 3 macam. Dolim kepada diri sendiri, dolim terhadap harta, dan dolim terhadap orang lain. Yang pertama adalah dolim terhadap diri sendiri, linafsi. Dolim terhadap diri sendiri. Dolim terhadap diri sendiri itu ya banyak contohnya. Itu ya kayak tadi itu, waktunya sholat nggak sholat, terus melakukan maksiat mata, maksiat kuping, itu dolim kepada diri sendiri. Terus ada lagi dolim yang kepada orang lain, diri sendiri tapi kepada orang lain. Jadi dalam bentuk fisik, jadi lil goer tapi dalam bentuk fisik. Ini mewajibkan kisos. Contohnya ada temannya dijotos, itu nanti kita dibalas dengan balasan ya sama dijotosnya. Jewer temennya itu ya juga dolim. Nggak salah, temennya nggak salah, dilukai. Nah itu yang berkaitan dengan fisik, itu menyebabkan kisos. Bahkan dalam kitab fikih itu, andaikan merontokkan 1 gigi, itu nanti ya kita dibalas, dirontokkan gigi kita. Nah, banyak, andaikan jotos sampai matanya nggak bisa melihat, ya harus dibalas. Pokoknya semuanya ada kisosnya. Bahkan sampai membunuh, karuan ya, kalau membunuh karuan. Jadi kalau membunuh ya ada kisosnya, dibunuh. Balasannya dihukumnya dibunuh. Nah itu melukai orang lain, fisik. Sekarang dolim terhadap harta, baik dari hartanya orang lain atau harta sendiri. Melukai orang lain tadi ada yang fisik, terus ada yang hartanya, mal. Jadi dolim terhadap harta orang. Contohnya ya korupsi, itu kan dolim terhadap harta orang, bukan haknya. Nyolong, gosok, apalagi malak, legek, macam-macam lah. Pokoknya mengambil harta yang bukan haknya.
Nah itu solusinya bagaimana? Tobatnya adalah dengan mengembalikan harta itu. Jadi rodduhu ilal madlum, kalau bahasanya di kitab rodduhu ilal madlum, atau kalau nggak ada nanti kepada orang ahli waris, rodduhu ilal madlum, dikembalikan kepada orang yang didolimi, atau kalau dia sudah mati maka kepada ahli waris, ilal waris. Contohnya juga judi. Orang judi itu uangnya kan haram, itu namanya juga mengambil hak orang lain tanpa hak. Jadi umpama kita judi, ya jangan kita lah ya, kok nggak enak men kadung ngomong kita. Umpama ada orang lah, satu kelompok 5 orang judi bareng, ini artinya mereka saling mengambil hartanya temennya dari kelima ini dengan tanpa hak. Itu berarti harus dikembalikan, itu juga namanya dolim. Karena memang meskipun dia ridho, temennya yang hartanya diambil itu ridho, tapi kan itu permainan yang haram. Lah permainan yang haram ini terus menjadikan barang hasilnya itu juga nggak sah, meskipun orangnya ridho. Makanya dulu kita pernah waktu pertama awal-awal kita di sini bahas fikih itu kan, jadi harta itu meskipun saling ridho, memberinya saling ridho, tapi kalau dengan cara yang haram ya jadinya ya haram. PSK itu kalau menjual diri yo sangat ridho, ikhlas, justru malah towo-towo menawarkan diri. Nah itu sesama ya hidung belang dengan PSK-nya ya sama-sama ridho, tapi kan tetap meskipun ridho tapi dengan cara yang haram, ya tetap hartanya harta haram. Nah itu juga harus dikembalikan. Nah, ya caranya tobat itu harus dikembalikan. Ayo, lu kok hayo berarti tahu lakon nih. Ya repot. Kalau orangnya nggak ketemu ya itu ahli waris, ke ahli warisnya. Kalau umpama nggak ketemu, ahli waris nggak ketemu, orangnya yang kita dolimi nggak ketemu, maka kita sodakohkan atas soduk. Ojo dipek dhewe, disedekahkan untuk kemaslahatan umum, untuk bangun jembatan, untuk apalah, buat bangun jalan, untuk kemaslahatan umum. Terus setelah itu tobatnya adalah memperbanyak kebaikan, plus ya iksaru hasanat. Nah itu, jadi tak ulangi. Kalau kaitannya dolim adalah mengambil harta orang lain tanpa hak, maka solusinya tetap dikembalikan kepada orangnya. Kalau orangnya nggak ketemu ke ahli warisnya, kalau ahli warisnya nggak ketemu disedekahkan, terus setelah itu memperbanyak kebaikan. Wes, itu sebagai gantinya kita dulu pernah dolim. Jadi itu menemblongi, bahasa Jawa ini menemblongi, apa bahasa Arab? Menutup keburukan dengan kebaikan. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Jadi kebaikan itu bisa menutup atau menghilangkan keburukan. Ya ini dengan cara memperbanyak kebaikan. Itu kalau urusan harta. Sekarang kalau urusannya bukan harta, harga diri seorang, mencaci maki, ngerasani, apalagi menfitnah. Nah ini istilahnya kalau dalam bahasa kitabnya al-irdu, cara Jawa ini sifat kaperwiran. Dalam kitab cara makna Jawa ini sifat kaperwiran, harga diri. Jadi kita menjatuhkan harga diri orang lain dengan cara difitnah, dicaci maki, dirasani, wis macam-macam lah. Itu caranya bagaimana? Nah, ada dua lagi ibu-ibu yang biasa ngerasani. Ya ora ibu-ibu tok lah, bapak-bapak padha wae. Itu kalau caci makian itu sampai kepada dia, didengar oleh dia, maka kita langsung minta halal, minta ampun, minta maaf. Tapi kalau nggak didengar dia, jangan kita memberitahu, langsung istighfar, memintakan ampun, terus langsung
minta ke Allah, minta ampunnya langsung ke Allah. Jadi begitu ya. Jadi kalau umpama sampai bahasa kitabnya in balagot, jika kedolimannya itu sampai kepada madlum, jika sampai kepada madlum artinya sampai didengar dia, maka kita langsung minta halal, at-tahallul, minta halal ke dia. Maaf ya, kemarin gini-gini, iya aku udah dengar, kamu ya gara-garanya, iya minta maaf, kamu itu memang, iya minta maaf. Nah itu pokoknya kalau sudah sampai kedengar dia ya kita minta maaf ke dia, ya tetap istighfar ke Allah. Tapi kalau enggak sampai ke dia, wa illa, jika tidak sampai didengar dia, maka kita cukup istighfar plus minta ampun kepada Allah, minta halal, at-thalabul halal ilallah. Jadi nanti pas ketemu orangnya cukup maaf ya, cukup gitu aja. Jangan diomongkan, maaf ya tadi malam aku ngerasain jenengan. Ngerasain piye? Bojomu kok ayu. Wah. Malah gak diampuni. Malah bisa-bisa gak diampuni. Jadi kan bacok sih. Kayak ceritanya itu loh. Sering saya cerita itu. Nabi Dawud dengan Patih Urea. Jadi dulu itu ada Patih Urea itu menterinya Nabi Dawud. Nabi Dawud kesemsem dengan istrinya Patih Urea, cantik. Gara-gara Nabi Dawud itu diuji oleh Allah. Nabi Dawud itu kan senang dengan burung. Ketemu burung bagus, dikejar. Burungnya itu sebenarnya itu Allah yang mengendalikan. Burungnya itu hinggap mencelok di dekatnya ledeng, corok ini, kali, sungai. Ternyata di sungai itu ada cewek mandi. Jadi ya kurang ajar, wong wedok itu tidak ngadus ledeng ya nyapo. Kayak nang omah rano jeding kamar mandi. Tapi ya zaman biyen ya. Akhirnya si Nabi Dawud ini tertegun. Wah, siapa ini? Dibuntuti. Sampai pulang dibuntuti si cewek ini. Ternyata itu istrinya, menterinya sendiri, Patih Urea. Nah, terus akhirnya Nabi Dawud punya pikiran, wah ini caranya gimana ini? Biar tak. Nah, terus akhirnya Patih Urea diutus perang dengan maksud biar meninggal di medan perang. Diutus perang tenan, ya meninggal tenan di medan perang. Jadi akhirnya terus istrinya janda terus dinikah. Setelah itu dimarah sama Allah. Tobat, nangis, Nabi Dawud nangis sampai malu, nggak berani lihat ke atas. Nunduk terus sampai melepas jabatannya. Diserahkan ke anaknya, Nabi Sulaiman. Anaknya kan Nabi Sulaiman. Akhirnya Nabi Sulaiman suruh ngurusi kerajaan. Nabi Dawud tobat, nangis, nggak berani. Terus sama Allah diberi isyarat. Kamu kalau pengen tobat, sekarang ziarah ke makamnya Patih Urea, minta maaf ke Patih Urea. Bener, setelah sampai kuburan mohon maaf Patih, mohon maaf ya, sambil didoakan istighfar tadi dikubur. Setelah itu kok ada suara, iya sama-sama tak maafkan. Nah, seweneng wis balik. Sampai ke rumah Allah tanya, kamu apa udah cerita tentang kesalahanmu? Bingung. Belum Allah, yo kembali lagi. Akhirnya kembali ke kuburan, nangis lagi, terus ada suara, yaitu tidak, yang mati tidak bangkit, enggak, cuma ada suara, lu kok kembali lagi, kan sudah tak maafkan. Terus kata Nabi Dawud, iya kesalahan saya itu begini. Wah, ternyata kamu ngutus saya perang tujuannya hanya untuk ingin mendapatkan istri saya. Wah, enggak tak ampuni. Nah ini makanya dalam kitab ini disebutkan begitu. Andai orangnya yang terdolimi itu enggak tahu kalau kita dolim ke dia, malah enggak usah diomongkan, karena nanti khawatir kayak seperti itu.
khawatir kayak Pak Tehur ya, kalau urusannya itu belum tak maafkan, malah begitu nanti bahaya. Makanya malah nggak usah, mumpung dia nggak dengar, nggak usah, tapi langsung kita istighfar setiap hari, memintakan ampun ke kesalahan kita dan memintakan ampun dia. Terus memperbaiki untuk pahalanya nanti untuk dia. Kita sedekah, kita berbuat baik, semuanya nanti pahalanya untuk yang teraniaya tadi, yang kita dolim. Makanya berat loh Pak, dolim ke sesama manusia itu berat. Penaan, tapi ya aja dilakoni, podo-podo aja dilakoni. Penaan dolim kepada Allah, tapi ya jangan dilakukan. Dolim nang Allah itu enak. Kalau kita dolim ke Allah, dosa ke Allah, cukup istighfar, minta ampun, selesai. Karena Allah sudah maha tahu. Dan Allah Ghafurur Rahim, jelas itu. Pengasih, penyayang, pemaaf. Nah itu. Kalau ke urusan orang itu malah lebih sulit, berat. Jadi begitu ya. Jadi kalau urusan harga diri, kalau urusan yang kedoliman kita itu belum sampai ke orangnya, maka cukup kita istighfar dan minta halal. Jadi ke orangnya cuma minta maaf gitu saja, kayak kita lebaran itu. Ketemu ya cukup maaf ya kosong-kosong wes. Ojo mau omong nek kabeh iku lek sak catatan buku mau catat dino iki ngepek gedangmu. Hari ini ngerasani kamu jelek, hari ini dan seterusnya. Itu nanti bisa orangnya nggak jadi maafkan. Ya cukup kita minta maaf, terus kita istighfar, minta ampun ke Allah dan seterusnya. Dan nanti kalau kita punya harta sedekah, kita sedekahkan dengan meniati pahalanya untuk dia sebagai ganti kenakalan kita. Nah, sekarang yang agak parah. Harga diri tapi yang sampai seperti urusan zina. Ya, jadi yang harga diri tapi terkait dengan ya termasuk fisik lah ya, kaitannya dengan fisik dan harga diri. Jadi gabungan antara nafsi plus al-irdu. Irdu itu harga diri, terus nafsu itu kaitannya dengan fisik. Contohnya seperti zina. Contohnya seperti zina atau liwat. Liwat itu lewat kelamin lewat dubur. Liwat. Apa kalau istilahnya kita? Sodomi. Ya benar. Seperti itu. Nah, kalau yang kaitannya dengan yang seperti itu, nah, ingkana al maf'ul bih mubtadi'an, kalau si korban tadi yang kita dolimi itu justru yang nggarai mubtadi'an itu yang mengawali. Justru yang nggarai goro-goro malah dia, maka fahiyya min madolimin nafsi, maka itu termasuk seperti madolimin nafsi. Artinya tetap kita dapat kisos. Ya kan? Orang zina itu kan kena hukuman dirajam itu loh, kisosnya dirajam, kalau nanti dibuang 1 tahun dan seterusnya. Nah itu seperti itu, kena kisos. Terus nanti kalau ingkana alfa'il rawadahu wa awadahu, kalau kita pelaku, jangan kita lah ya pelakunya, mosok awake dhewe. Kalau si pelakunya yang memulai pertama ngerayu lah, ngerayu dan lain-lain, lah itu maka tidak sekedar dikisos, tapi itu sampai ada istilah al-jarru ilal maksiyat, terus ida kohru. Wah, banyak Pak. Jadi ada dosa kisos, ada dosa jarru ilal ma'asi, artinya mengajak kemaksiatan, ya kan? Karena yang ngerayu itu dia kena dosanya ngajak kemaksiatan. Terus ada dosa ida, menyakiti hati. Ya jenenge wong zina kan, terus akhirnya jadi haram, menyakiti itu. Terus ada kohru, agak memaksa. Ayo toh, wis toh, sedilu teh, enak. Wes pokoknya carane ngerayu lah. Dosa-dosa ini double ini yang sampai dalam kitab fahadihil mas'alatu sobatun. Masalah ini sulit sekali urusannya. Jadi tidak hanya kisos, tidak hanya dirajam dan lain-lain itu, tapi sampai ada dosa jarru ilal ma'asi, menarik orang untuk diajak maksiat. Terus ada kohru, agak memaksa sedikit untuk maksiat. Merayunya tadi itu juga maksiat juga.
Nah itu ya, jadi di sana ada nilai-nilai maksiat yang double-double. Dah itu ya, jadi makanya angel. Jadi ini yang masalah yang paling sulit ketika berkaitan dengan urusan zina, karena di dalamnya ada dua, terkait harga diri, terus terkait nafsu fisik. Jadi dengan zina itu kan menciderai fisik artinya. Meskipun ya suka sama suka, ya sama saja. Ya itu ya, jadi makanya terus permasalahannya menjadi sangat sulit. Termasuk man sanna sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha, itu masuk hadis itu. Jadi kita mengajak orang untuk berbuat zina itu sama dengan kita melakukan man sanna sunnatan sayyi'atan. Barang siapa yang melakukan keburukan terus mengajari orang lain ya keburukan juga, mengajak orang lain keburukan. Fakana wizruha wa wizruman amila biha ila yaumil qiyamah, maka dia dapat dosanya dan dosanya orang yang diajak, dosanya ila yaumil qiyamah. Woi, malah berat nih, itu zina satu kali. Jadi orang zina itu nanti dia kena dosa dia sendiri, terus dosanya mengajak si dianya itu, si korbannya itu, terus nanti dosanya ini sampai ila yaumil qiyamah. Jadi terus yang mengamalkan dosanya ila yaumil qiyamah. Nah itu ya, abot. Jadi makanya ya tobat. Pokoknya tobat gitu aja. Dengan cara yaitu tadi istighfar, banyak berbuat kebaikan untuk menutup keburukannya. Terus ya siap dihukum, karena zina itu juga ada hukumannya. Nah itu, siap dihukum. Dulu pas kita ngaji tafsir di As-Sulaha kan ada hadis. Ini tak tulis tadi hadisnya di kitab itu yang di ngaji As-Sulaha. Idza taba'al abdu an dunubihi. Ketika ada seorang hamba tobat dosanya, ansallahu hafadzatahu dunubahu. Maka Allah menjadikan malaikat yang nyatet itu menjadikan lupa. Jadi enek hamba melakukan kesalahan, setelah itu mau sama malaikat mau dicatat, tapi sebelum dicatat dia tobat, maka malaikat dibuat lupa oleh Allah. Wa ansa dzalika jawarihahu, dan Allah juga melupakan, jadi anggota tubuhnya lupa untuk berbuat maksiat lagi, sampai begitu, nggak ada keinginan lagi. Kemudian wa ma'alimuhu minal ardi, semua tanda-tanda atau semua yang berkaitan dengan yang ada di muka bumi yang berkaitan dengan kejahatannya itu semua dilupakan. Andai tanah yang dulu dibuat alas untuk maksiat itu sampai dibuat lupa oleh Allah. Artinya itu nanti besok di akhirat nggak jadi saksi, karena nanti kalau orang maksiat itu nanti ketika di akhirat kan semua jadi saksi. Itu apa yang di surat Yasin itu, afwahim wa tukallimuhum wa tashhadu arjuluhum, itu loh, bima kanu yaksibun, itu piye awale iki. Al yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nah itu karena nanti mulut ini akan ditutup, semuanya akan jadi saksi. Iya sampai tanah buminya, apanya, rumah yang dibuat maksiat itu semuanya jadi saksi. Lah makanya kalau dia mau tobat, nanti semua ini akan dilupakan oleh Allah. Artinya besok nggak jadi saksi. Nah itu ya, hatta yalqah wa yaumal qiyamati wa laisa alaihi syahidun minallahi bidambin. Lah ini jadi dilupakan oleh Allah sampai nanti di hari kiamat, sehingga semuanya tidak bisa menjadi saksi atas dosanya tadi, karena sudah kadung tobat. Nah, makanya wis awake dhewe yo gek ndang tobat. Jadi itu penting, Mak. Kemarin kita kan sudah bahas tobat ya. Jadi begini, ini ada cerita menarik kaitannya dengan tobat. Ada cerita menarik. Dulu itu Nabi Isa itu kan, Nabi Isa kan pengembara, makanya dijuluki Al-Masih. Al-Masih itu pengembara. Ketika mengembara di tengah perjalanan kesel, akhirnya istirahat. Lah istirahat itu tidur dengan bantalan batu.
Jadi batu itu loh buat bantal. Setelah itu dicaci oleh setan. Setan datang mencaci maki. Kamu itu katanya sufi, ahli sufi. Kan terkenal Nabi Isa itu memang ahli sufi. Makanya di kitab Ihya itu besok semua umat Nabi Muhammad itu yang ahli sufi itu nanti di bawah benderanya Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu menjadi ketuanya ahli sufi. Nabi Isa itu besok menjadi umat Nabi Muhammad loh Pak. Ketika turun besok Nabi Isa turun di bumi, itu kan menyempurnakan syariatnya Nabi Muhammad. Lah itu berarti Nabi Isa itu menjadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi mantune pisan. Jadi Nabi Isa besok nikah dapat syarifah. Syarifah itu ya keturunan Nabi. Lah itu. Saat itu nah itu. Besok itu berarti ahli-ahli sufi semuanya ada di bawah benderanya Nabi Isa. Lah itu dicaci maki sama setan. Kata setan, katanya kamu itu ahli sufi tapi kok masih seneng dunya. Akhirnya Nabi Isa tanya, loh apa tandanya saya cinta dunia? Lah itu masih pakai bantal kalau tidur. Padahal mau bantalan apa? Batu. Ndahno awake dhewe Bu, kasure empuk, apa meneh udan-udan ngene Pak. Kasure empuk, bantale empuk, kek wangi, sik enek gulinge nih. Kurang marem di spray, disemprot parfum, ada AC-nya. Iki donyane wis pira iki? Sing nom. Ya tuwek barang padha wae. Nah itu ya. Itu terus akhirnya batu itu dibuang oleh Nabi Isa. Terus Nabi Isa istighfar. Astagfirullah, tobat Pak. Jadi tobat tidak menobati dosa, karena itu bukan dosa itu, tapi tobat karena tanaum, enak-enakan, bahasa Jawane enak-enakan, tanaum, bernikmat-nikmatan dengan dunia. Itu kalau kelasnya kelas nabi, kelas wali kan nggak oleh, kepencut nikmat dunia itu nggak itu. Lek awake dhewe sik rada oleh karena ora nabi. Sing penting waya salat ya salat. Tapi kok jenengan kelasnya mulai kelas kelas cedek Gusti Allah rada cedek neh begitu Pak. Jadi wis nggak oleh nikmat-nikmatan asik-asikan nikmat-nikmatan dunia nggak oleh. Nah itu kayak Nabi Isa. Tidak hanya Nabi Isa, Nabi Muhammad juga sama. Nggih toh sering jenengan ada cerita hadis Nabi Muhammad pas salat kepencut dengan bajunya, gara-gara bajunya baru. Waktu sholat ternyata Nabi itu terbuai dengan apik, bagus baju. Langsung Pak setelah selesai sholat baju dilepas dikasihkan sahabat. Seneng sahabat dikai baju nyar, kayak langsung bekas dipakai Nabi. Luar biasa. Itu bagian dari tobatnya Nabi. Ya sama seperti Nabi Isa tadi. Kalau Nabi Isa membuang bantal batu, kalau Kanjeng Nabi membuang baju. Oh tidak hanya baju, ada cerita lagi. Nabi Muhammad dapat sandal baru. Sandal baru, pernah. Sandal barunya itu dipakai, suaranya itu beda dengan sandal yang jelek. Kalau yang jelek kan klotak, kriat. Ini sandal baru ini bagus. Suaranya itu bagus. Cara mobilnya suaranya maces. Gara-gara kepencut dengan suaranya bagusnya sandal, siroki nakli kalau bahasa hadisnya. Siroki nakli itu ya telumpahnya itu, suara telumpahnya itu. Lah itu sampai oleh Nabi dikasihkan sahabat. Terus Nabi kembali ambil yang sandal yang lama, sing lawas. Nah iku tobaté ngono kuwi lek kelase Nabi. Jadi gara-gara kepencut dunya. Tanaum, enak-enakan nang dunya. Makanya yang saya ceritakan tadi malam, ini nyambung ya. Kalau yang tadi malam ngaji tafsir, tadi malam kita cerita Nabi Muhammad itu hubiba ilayya min dunyakum salasah. Sing disenengi Kanjeng Nabi itu ada 3, istri, parfum, terus sholat. Itu artinya meskipun beliau bicara begitu, tapi tidak pernah terbuai tanaum enak-enakan dengan istri. Tapi fokusnya semuanya ke Allah, maksudnya ngono. Iku lek tanaum sampai enak-enakan ke istri, dibuang Pak istrinya Pak. Artinya dibuang ya kayak sama kasusnya seperti baju dan sandal tadi.
Ketika itu sampai menjadikan Nabi terbuai gara-gara bernikmat-nikmatan dengan baju itu, langsung bajunya disedekahkan. Masa bojo disodakoh nih? Ya itu. Artinya yang hadis seperti itu jenengan jangan langsung punya pikiran berarti Kanjeng Nabi itu sampai hipersek, jangan begitu, jangan mikir begitu. Itu wah itu su'ul adab, nggak boleh itu, iso dadi kufur karena kita mencaci maki Nabi. Nah, itu jangan sampai. Jadi itu maksudnya adalah ya yang tak terangkan tadi malam lah. Jadi itu bukti Kanjeng Nabi marem terhadap apa yang nikmat diberikan Allah. Tadi malam kan kita cerita begitu. Jadi orang itu kalau kadung cinta, ya cinta dengan orang lain lah contohnya. Umpama jenengan cinta dengan kekasihnya, apa yang diberi kekasihnya itu pasti jenengan seneng. Itu yang dipakai. Umpama ini baju ini dikasih oleh istri saya, karena yang ngasih adalah kekasihnya, ya tak pakai terus. Yang lain lewat. Yang dinikmati adalah baju yang dikasih oleh kekasihnya. Lah Allah juga begitu. Nabi itu kekasihnya Allah. Jadi Allah itu menjadi kekasihnya Nabi. Karena Allah telah memberi kenikmatan urusan bersetubuh itu tadi. Makanya Nabi itu bersetubuhnya bukan dalam rangka tanah enak-enakan terhadap istri, enggak. Tapi dalam rangka karena itu yang ngasih adalah Allah kekasihnya. Jadi terus akhirnya dipakai itu istilahnya. Nah itu makanya Nabi sampai dawuh hubbiba ilayya min dunyakum salasah. Pun nggih dadi ngoten iki nyambung nih kalih tadi malam. Karena ini faktanya di hadis yang lain ya begitu. Nabi baju dibuang, sandal dibuang gara-gara di hatinya terbesit enak-enakan dengan urusan baju yang baru dan sandal baru tadi. Artinya Nabi sama sekali tidak kepencut urusan dunia. Kalau toh beliau pakai baju, kalau toh beliau ngumpuli istri, itu hanya bagian dari nyukuri nikmat Allah, wis ngono ae lah bahasane. Ora sampai kepencut. Nah, iku nggih. Aku ki cah enom tapi nerangne kok koyok ngene iki. Berat. Ada pertanyaan? Monggo. Gus, kalau memang ada musuh kan harus dipulangi dari singkat cerita lagi dipulangi. Sekarang kalau kita korupsi Gus, kabupaten yang berita-berita gitu kan? Ya. Itu satu. Terus cara mulanginnya gimana? Cara tobatnya gimana? Ya. Itu yang kedua, Nabi itu senang. Ya. Sekarang kan ada bahasa Gus, malam Jumat sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Ya. Apakah itu benar bahasa itu? Ya. Ya, baik, terima kasih. Yang pertama, kalau korupsi cara tobatnya gimana? Dilihat dulu uang yang dikorupsi itu uang apa. Artinya kan ada jobnya kan. Umpama uang bagian pendidikan, bos, umpama dana bos. Ya udah, kita kembalikan kepada jobnya, sesuai jobnya. Jobnya dana bos, kita kembalikan ke dana bos. Kalau apalagi umpama dana jalan, ya korupsinya jalan ini umpama pemborong, ya dikembalikan kepada jobnya jalan. Nah itu disesuaikan kepada jobnya. Gitu. Kalau dikembalikan ke pemerintah, kadang malah sulit, ya kan? Angel kan? Ada prosedurnya. Kalau ngulangin ke pemerintah, ini uang apa? Kalau jenengan jujur, iya saya korupsi, malah kecekel, malah ketangkep. Tapi kayaknya nggak nganu lah, kalau jujur paling nggak sampai di penjara lah kalau jujur, iya kan? Nah, tapi kan ya rodok izin. Ya daripada ini langsung aja diem-diem dikembalikan ke bidang itu. Yang dikorupsi bagian apa? Nah, ya semuanya uang rakyat, tapi kan ada job-jobnya. Nah itu satu. Caranya mengembalikannya begitu, sesuai jobnya. Terus yang kedua, Nabi itu kan suka begitu. Terus kalau ada orang ngomong, ayo malam Jumat sunnah. Rabineh sunnah. Yaitu kalau kata Mbah Yai Maimun Zubair, Nabi nikah itu tidak karena hawa nafsu. Nabi nikah itu semuanya dari wahyu Allah. Jadi Nabi nikah semuanya itu perintah Allah, wahyu Allah. Ayo itu dinikah, itu Sofiah itu dinikah. Semuanya atas wahyu Allah. Artinya kalau kita pengen membahasakan melok-melok Nabi, yo kleru juga.
Rata-rata kita kan nafsu ora krana wahyu. Ya udah, kalau pengen bahasa yang benar nyapa kok wayuh rabineh, ya karena Allah dalam syariat mengasih peluang 4 istri ya, itu saja bahasanya, karena syariat gitu saja. Ojo krono nabi, sunah nabi. Apa terus anggite sing ora wayuh terus ora entuk sunah, kan malah ngono kok. Nah itu kan berat. Tadi malam itu sama Mbah Haji saya digojoloki, jenengan nerangkan jima apa pengen wayuh lagi Gus? Semangat aku. Nah itu ya, jadi begitu. Jadi jangan mengatasnamakan Nabi lah kalau urusan itu. Nyapo lek jenengan poso Senin Kemis nggak pernah mengatasnamakan sunnah Nabi, bahasan urusan urusan kawin mengatasnamakan Nabi kan kurang ajar. Ngapain nggak cari sunnah yang lain selain itu? Poso Senin Kemis ayo jajal, terus ngomong itu sunnah Nabi, ayo. Nyatanya kita malah nggak mampu, nggak kuat. Padahal itu yang dilakukan Nabi itu Senin Kemis. Malam Jumat libur. Ya begini, tidak hanya malam Jumat. Kalau di kitab Qurratul Uyun itu ya, yang baik, hari baik untuk bersetubuh itu SKJ, Senin Kemis Jumat. Senin Kemis Jumat. Ya tidak hanya Jumat artinya. Malam Senin, malam Kemis, malam Jumat. Ibu-ibu tiling-iling Bu, Senin Kemis Jumat. Dijadwal seminggu ping 3. Tapi lek koncoku pinter, temen saya itu, tapi malam Minggu juga bagus Gus. Lah kok iso? Ya kan cedek Kemis, cedek Senin. Malam Minggu baik karena deket Senin. Malam Selasa ya baik. Cedek Senin juga, bar Senin. Rebu apik cedek Kemis. Akhirnya seminggu apik kabeh. Ikut tafsiran teman saya waktu dulu. Tapi memang begitu. Itu di kitab itu gitu. Jadi hari malam baik untuk yaitu ya faktu harsakum anaisiktum itu SKJ, Senin Kemis Jumat. Itu. Jadi kalau jangan mengatasnamakan hanya Jumat hari sunnah baik, hari sunnah Rasul ayo hari baik. Tidak, jadi ada hari Senin dan hari Kemis. Dah ya. Coba ada lagi Pak. Ini sahabat, ini kelas sahabat bukan kelas Nabi, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar itu pernah punya budak, ini cerita menarik. Punya budak, budaknya itu bawa ini apa? Susu. Bawa susu. Ya udah, karena ditawari ya terus minum. Setelah minum, budaknya itu bilang begini, ya Sayyid, ya Sayyidi, hei Abu Bakar, tuanku, tahu nggak ini susu dari mana? Ya nggak tahu. Terus cerita, saya itu diminta untuk meramal. Jadi temennya itu meminta dia untuk meramalkan sesuatu. Saya ngarang aja, udah tak ramal-ramal. Saking terima kasihnya temen itu, terus akhirnya ngasih hadiah susu. Berarti susu ini adalah upah dari meramal. Akhirnya langsung istighfar Abu Bakar, astagfirullah. Itu sampai dilogrok Bu, dilogrok gitu ya, sampai disogrok tenggorokannya agar muntah keluar. Itu tobatnya begitu. Jadi kalau Nabi Isa tadi membuang batu, Nabi Muhammad membuang baju sama sandal, itu kalau Abu Bakar malah memuntahkan isinya. Sampai dalam hadis itu diriwayatkan Abu Bakar itu sampai seakan-akan hampir mati, mendelik-mendelik, kayak orang hampir mati loh Pak. Itu padahal secara fikih itu nggak masalah, karena memang oleh si pemiliknya susu sudah ditawari. Tapi artinya Abu Bakar ini bagian dari wirai, karena dia tahu ini hasil dari upah. Nggak benar itu tadi meramal itu al-kahanah, kuhanah apa kahanah dalam kitab itu kan nggak boleh Pak. Jadi ngeramal kan ra oleh. Biasanya wong wedok-wedok lho Bu sing seneng zodiak kan lho, iki lek Virgo engko jodone apa Sagittarius, ngono-ngono kuwi Leo, engko nganune Aries, survei lu webae ngono. Ini disiki kersane Gusti Allah. Survei juga ya Gus? Survei juga? Maksudnya gimana? Masuk ramalan juga ya?
Oh, survei toh. Yang enggak itu ada datanya. Ada data. Nah, yang ngeramal Piala Dunia itu. Nah, jadi pakai apa itu dia? Dulu itu yang Piala Dunia apa? Gurita itu, pakai gurita. Terus ini nanti pakai ambilnya bendera mana? Pakai burung. Nah itu. Kalau zaman Nabi pakai burung, monggo. Ya. Ya, itu ulama beda pendapat. Jadi begini, kalau sholat sunnah itu adalah sholat yang sebabnya mutakodim, didahulukan. Contohnya seperti sholat mayit. Sebelum sholat kan sebabnya ada mayit dulu. Ada mayit dulu terus baru sholat mayit. Nah, kalau begitu itu nggak masalah. Termasuk kodok. Sholat qobliyah itu kan, nah umpamanya ya, subuh. Kita belum sholat qobliyah subuh. Terus dikodoi setelah subuh. Nah itu ulama ada yang mengikutkan seperti yang tadi, sholat mayit tadi, karena sebabnya dahulu. Sebabnya dahulu. Jadi ada sebab kudu sholat qobliyah dulu, tapi setelah itu ternyata nggak bisa melakukan, nah terus dikodoi. Nah, jadi sebabnya dahulu, mutakodim. Nah, terus ada ulama yang ngomong nggak bisa dikaitkan dengan sebab mutakodim. Alasannya apa? Udah, kalau sekali nggak sholat qobliyah kan ya udah selesai. Artinya ya nggak perlu dikodok karena itu hukumnya sunnah, sholat sunnah. Nah itu. Jadi ya monggo, jenengan arepe nglakoni boleh. Kalau ngodoi boleh. Yang nggak boleh itu yang sholat sunnah mutlak atau sebabnya mutaakhir, sebabnya di belakang. Contohnya apa ya? Sholat sebelum ihram. Kalau yang haji ini biasanya sebelum niat ihram pakai baju itu di mikot itu kan sholat sunnah dulu. Jadi sholat sunnah dulu, baru setelah sholat sunnah memakai baju ihram sambil niat. Nah berarti kan sebabnya akhir. Nah, ihramnya nanti, tapi sholat sunnahnya sekarang. Nah yang seperti ini nggak boleh dilakukan di waktu yang waktu-waktu makruh tadi. Nah itu termasuk sholat istikharah. Sholat istikharah itu kan sholat dulu, terus setelah itu istikharahnya belakangan. Nah kalau yang seperti ini nggak boleh dilakukan di waktu-waktu ba'da asar, ba'da subuh, nggak boleh. Tapi kalau sebab mutakodim boleh. Termasuk kata ulama yang sebagian ulama itu tadi, termasuk ngodoi sholat qobliyah subuh atau qobliyah asar. Sebenarnya aja digawe ada tradisi itu ngece. Wis genah-genah waktu dilarang tapi ngece nggih bendina nggih ngodoi. Artinya dia nggak ada kesungguhan untuk sholat qobliyah subuh, niatnya kurang ngelakoni ba'diyah. Iku ngece lah, ngece ini iku dadi ra oleh pisan. Dilarang. Pun nggih selesai nggih. Alhamdulillah. Meskipun hujan kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan istiqomah ngaji kita pada malam hari ini membawa barokah manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Oleh Allah diberi ridho, taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.